Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat fitur-fitur terbaru di update One UI 3.1 di S21 Plus ini. Di sini supaya lebih nampak perbedaannya di update terbaru One UI 3.1 ini, kita akan bandingkan dengan versi One UI 3.0 sebelumnya di S20 Plus yang sebelah kiri. Di update terbaru One UI 3.1 di S21 Plus ini ada berbagai macam fitur baru yang cukup menarik untuk kita coba. Fitur ini masih belum hadir di versi One UI 3.0 yang digunakan di seri S20 Plus ini. Tapi nantinya setelah mendapatkan update One UI 3.1 tentunya fitur-fiturnya akan turun ke seri-seri yang lain juga. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja fitur-fitur terbaru di One UI 3.1 ini. Di bagian home screen, saat kita masuk ke setting home screen-nya, ketika kita swipe ke bagian kiri akan ada fitur Samsung Daily atau Samsung Free. Sekarang di update terbaru One UI 3.1 kalian bisa memilih untuk tampilan Google Discover atau Samsung Free. Buat kalian yang lebih prefer untuk tampilan Google Discover di bagian paling sebelah kiri ini, sekarang fiturnya sudah ada di One UI 3.1 ini. Jadi sekarang kalian bisa langsung baca-baca berita langsung dari Google Discover yang biasanya kalian temukan di dalam Google Chrome. Jadi kalian bisa langsung baca-baca berita yang relate dengan yang kalian sukai langsung di bagian sebelah kiri home screen-nya. Kalau sebelumnya di sini hanya ada Samsung Daily seperti ini dan tidak bisa diganti dengan Samsung Discover seperti di versi One UI 3.1 ini. Kemudian fitur selanjutnya ada di bagian notification panel. Di bagian notification panel saat kita klik devices, sekarang akan ada pilihan yang baru. Untuk versi One UI 3.0 sebelumnya di S20 Plus, untuk devices ini akan langsung masuk ke aplikasi SmartThings. Sedangkan di update One UI 3.1 yang terbaru, sekarang kalian bisa pilih untuk SmartThings dan juga Google Home. Jadi di update terbaru kali ini kalian bisa lebih leluasa memilih untuk smart device yang biasa kalian gunakan. Di sini kalian bisa pilih untuk SmartThings ataupun Google Home. Dan di sini juga bisa kalian set secara langsung untuk device-device yang sudah kalian daftarkan di Google Home-nya. Semua device yang sudah kalian daftarkan akan langsung masuk ke setting ini dan untuk pindahnya juga sekarang sudah cukup mudah. Kemudian fitur baru selanjutnya di One UI 3.1 ada di mode single take. Setelah sebelumnya di update One UI 3.0 single take hadir dengan fitur durasi yang bagian ini. Sekarang di update terbaru One UI 3.1 ada kustomisasi yang terbaru untuk fitur single take ini. Di update terbaru kali ini di One UI 3.1 kalian bisa pilih hal apa saja yang akan diambil untuk scene single take-nya. Di sini ada filter videos, filter photos, speed effect clips, ada portraits, wide atau crop shot dan juga highlight videos. Di sini ada bagian single take yang tidak kalian perlukan untuk diambil, kalian bisa pilih di bagian ini. Jadi di sini kalian hanya ingin portraits, filter photos dan filter videos, kalian bisa matikan untuk pilihan-pilihan yang lain. Jadi di sini kalian bisa sesuaikan hal apa saja yang ingin kalian ambil dari fitur single take ini. Karena dengan fitur single take ini akan mengambil berbagai macam foto, video, dan juga efek-efek lainnya. Kalau ada hal yang tidak ingin kalian ambil dengan fitur single take ini, kalian tinggal tap saja di menu-menu ini. Kemudian fitur selanjutnya di One UI 3.1 ada di aplikasi kamera. Sekarang di One UI 3.1 ada setting baru yang langsung berada di bagian luar setting videonya. Kalau sebelumnya untuk setting resolusi dan juga FPS-nya berada di dalam setting kameranya seperti ini. Jika kita ingin setting untuk front camera, kita pilih di resolution seperti ini. Di update terbaru One UI 3.1 kalian bisa langsung ubah settingnya di bagian luarnya. Di sini kalian bisa langsung ubah untuk 4K 60 fps, 4K 30 fps dan juga Full HD 30 fps. Untuk versi One UI 3.1 kalian harus masuk ke setting kameranya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada juga fitur terbaru yaitu Director's View di kameranya. Di update One UI 3.1 kali ini sekarang ada fitur Director's View terbaru. Fitur ini bisa merekam langsung dengan 3 kamera belakang dan juga 1 kamera depannya. Fitur Director's View ini bisa langsung kalian pilih untuk mengaktifkan seluruh lensa di smartphone ini. Di sini kalian bisa langsung lihat dulu tampilan dari lensa ultrawide lensnya di preview bawahnya. Kalau misalnya framingnya sudah sesuai, kalian bisa langsung pilih pindah, dan untuk lensa telefotonya juga bisa langsung kalian pilih di bagian ini. Kemudian di bagian atasnya juga ada beberapa menu seperti split view. Jadi kamera depan dan kamera belakang bisa langsung kalian gunakan untuk merekam kedua scene-nya secara bersamaan. Jadi kalian bisa langsung menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara sekaligus untuk merekam videonya secara bersamaan. Kedua video ini akan langsung bergabung dalam satu video. Di sini ada juga tampilan picture in picture untuk menampilkan kamera depan dan juga 3 lensa preview kamera belakang. Fitur ini tentunya cukup memudahkan untuk merekam video dan menggunakan seluruh kapasitas lensa di smartphone-nya. Kemudian fitur selanjutnya ada di bagian edit foto. Sekarang di update terbaru One UI 3.1 kalian bisa langsung edit foto dan menghapus salah satu objek di dalam fotonya. Fitur ini adalah fitur terbaru yang berada di setting labs ini. Untuk di versi One UI 3.0 hanya ada spot color, style, dan resize saja. Sedangkan di update terbaru ini ada fitur labs yang bisa kalian pilih untuk object eraser ini. Untuk menggunakan fitur object eraser ini, kalian bisa langsung tap di icon yang ini dan kalian tinggal tap saja di bagian objek yang ingin kalian hapus di bagian fotonya. Kemudian tinggal tekan tombol erase.
dan kemudian objeknya pun akan langsung hilang dari fotonya. Walaupun di sini terlihat hasilnya tidak terlalu bersih karena backgroundnya terlalu abstrak, akan tapi dengan background dengan satu warna atau dengan motif yang memiliki pattern khusus, kalian bisa langsung menggunakan fitur ini dan hasilnya pun tentunya akan lebih baik daripada yang ini. Misalnya di sini kita ingin hapus bagian kuning ini. Kita coba langsung dengan fitur Object Eraser dan kita tap di bagian warna kuning. Kita pilih iris dan kita langsung lihat hasilnya. Hasilnya untuk objek yang kita pilih akan langsung terhapus dari bagian fotonya. Kalian juga bisa menghapus bagian atasnya seperti ini, atau kalian bisa juga menghapus bagian kursi seperti ini. Di sini misalnya kalian ingin menghapus lampu-lampu bagian atas ini, kalian tinggal tap saja dan kalian bisa langsung pilih erase untuk menghapus objek tersebut. Fitur ini tentunya cukup menarik karena kalian bisa langsung menghapus objek di bagian foto dengan cukup cepat. Kemudian selanjutnya ada di setting penggantian warna foldernya. Saat kalian mengganti warna folder di update terbaru kali ini, ada spektrum warna yang lebih lengkap dari versi sebelumnya. Kalau di versi sebelumnya kalian hanya bisa pilih warna-warna seperti ini saja, sedangkan di update terbaru kalian bisa pilih spektrum warna yang lebih detail seperti ini. Kemudian hal terbaru selanjutnya di One UI 3.1 adalah perubahan penamaan Live Focus menjadi Portrait Mode. Di bagian settingnya ketika kita buka Live Focus Mode di versi One UI 3.0 sebelumnya, sekarang di versi One UI 3.1 settingnya berubah menjadi Portrait dan Portrait Video. Di versi sebelumnya penamaannya adalah Live Focus dan Live Focus Video. Kemudian selanjutnya masih berkenaan dengan Portrait Mode ini. Di update terbaru Portrait Mode kali ini ada beberapa efek baru yang ditambahkan. Sebelumnya untuk efeknya hanya ada break circle, spin, zoom, dan juga color point. Update terbaru kali ini untuk efeknya ada studio, kemudian ada high kimono, low kimono, backdrop, dan juga color point. Kemudian ada juga setting intensitas di bagian bawah dan setting baru di bagian sebelah kanannya. Kemudian selanjutnya yang ke-17 adalah fitur 30 kali zoom dengan tracking dan stabilize. Jadi dengan fitur ini kalian bisa tracking objek yang sedang bergerak dengan jarak 30 kali zoom. Jadi dengan fitur ini kalian bisa tracking objek yang sedang bergerak dari jauh. Nanti objeknya akan otomatis langsung diposisikan di bagian tengah kameranya. Untuk footage-nya juga akan otomatis distabilkan dengan fitur ini. Kemudian perubahan selanjutnya ada di mode selfie. Untuk setting selfie color tone di versi One UI 3.0 sebelumnya ada setting full, original, dan warm. Sedangkan di update terbaru di One UI 3.1 hanya ada pilihan natural dan bright saja. Untuk pilihan cool dan warm ini sudah tidak ada lagi di One UI 3.1. Kemudian selanjutnya di update One UI 3.1, Google Messages akan menjadi default messaging app yang kalian dapatkan di smartphone kalian. Setelah update One UI 3.1, kalian akan mendapatkan default messaging apps menjadi Google Message. Kemudian fitur selanjutnya ada di bagian phone dials. Sekarang di aplikasi Phone Dials ini kalian bisa langsung menggunakan Google Duo dan mengaktifkannya sebagai default aplikasi untuk video calls. Jadi kalian bisa langsung video calls langsung dari aplikasi Phone Dials bawaan smartphone-nya. Untuk versi One UI 3.0 sebelumnya belum ada fitur Google Duo yang diintegrasikan dengan Phone Dial ini. Kemudian fitur baru selanjutnya adalah Notification Vibration Pattern. Di setting terbaru One UI 3.1 ada setting baru yang bernama Notification Vibration Patterns ini. Untuk setting baru ini kalian bisa temukan di setting kemudian buka di Sounds and Vibration. Di versi One UI 3.0 sebelumnya settingnya hanya ada vibration pattern yang secara general dan juga vibration intensity. Sedangkan di update terbaru ada call vibration pattern dan notification vibration pattern. Jadi untuk setting sebelumnya yang vibration pattern ini sudah dibagi dua untuk panggilan telepon dan juga untuk notifikasinya. Jadi di update terbaru kali ini kalian bisa mengubah pattern getaran saat ada yang menelpon dan saat ada notifikasi. Kalau di versi sebelumnya kalian hanya bisa mengubahnya secara general tanpa membedakannya untuk panggilan telepon dan juga untuk notifikasinya. Kemudian untuk vibration patternnya juga ada beberapa penambahan vibration pattern yang baru di update One UI 3.1 ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan join ke membershipnya. Nanti saat kalian komentar di samping nama kalian akan ada badge spesial untuk kalian yang join membership ini. Buat yang mau diskusi lebih lanjut, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa juga di grup Telegram atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.